Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Nurhaliza dengan NIM C1C020015. Saya merupakan mahasiswi dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, angkatan tahun 2020. Baiklah, di sini saya akan sedikit memberikan penjelasan mengenai ilmu keperlakuan dalam perspektif akuntansi untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi keperlakuan dan dibimbing oleh dosen pengampu saya yaitu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SIMSI, CIKNR, CSRS. Baiklah, mungkin langsung saja kita masuk ke slide berikutnya. Pembahasan yang nanti yang akan dijelaskan yaitu yang pertama aspek keperlakuan pada akuntansi, dimensi akuntansi keperlakuan, lingkup dan tujuan ilmu keperlakuan, lingkup dan tujuan akuntansi keperlakuan, perbedaan ilmu keperlakuan dan akuntansi keperlakuan, perspektif berdasarkan perilaku manusia, pengaruh organisasi terhadap perubahan perilaku, beberapa hal penting dalam perilaku organisasi. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, ialah aspek keperlakuan pada akuntansi. Dan di mana yang pertama akuntansi adalah manusia. Maksudnya di sini ya dengan menganalisis secara sistematis hubungan antara sistem akuntansi dengan manusia itu terdapat adanya sistem akuntansi, bentuk pengendalian, sikap manusia dan keputusan serta tingkatan sosial dan perilaku serta tingkatan sosial dan perilaku, di mana akuntan dapat memusatkan perhatiannya keluar sehingga hal tersebut tidak menjadi dasar bagi munculnya konflik dan pertentangan dari banyaknya permasalahan akuntansi, tetapi juga tidak menyebabkan potensi suatu organisasi dan akuntansi sosial itu sendiri diragukan. Lalu akuntansi adalah tindakan. Maksudnya di sini ialah di mana adanya keselarasan tujuan antara individu dan organisasi yang diperlukan untuk mewujudkan terjadinya sinergi antara individu dan organisasi. Dan lewat akuntansi ini, berbagai realisasi dalam anggaran dapat diwujudkan dan secara terus-menerus berdampak pada pola tindakan individu yang ada dalam organisasi tersebut. Lalu dalam organisasi ini nanti semua anggotanya akan memiliki peran yang harus dimainkan dalam mencapai tujuan organisasi dan peran tersebut akan bergantung pada seberapa besar porsi tanggung jawab dan rasa tanggung jawab anggota tersebut terhadap pencapaian tujuannya. Lalu pembahasan yang kedua adalah dimensi akuntansi keperlakuan. Dimensi akuntansi ini berkaitan dengan perilaku manusia dan juga dengan desain, konstruksi, serta penggunaan suatu sistem informasi akuntansi yang efisien. Akuntansi keperlakuan ini mempertimbangkan hubungan antara perilaku manusia dengan sistem akuntansi dan mencerminkan dimensi sosial dan budaya manusia dalam suatu organisasi. Ruang lingkup akuntansi keperlakuan ini ada aplikasi dari konsep ilmu keperlakuan terhadap desain dan konstruksi sistem akuntansi, ada studi reaksi manusia terhadap format dan isi laporan akuntansi, cara mana yang informasinya dapat diproses untuk membantu dalam pengambilan keputusan, pengembangan teknik pelaporan yang dapat mengkomunikasikan perilaku per pemakai data, dan pengembangan strategi untuk memotivasi dan mempengaruhi perilaku cita-cita serta tujuan dari orang-orang yang sedang menjalankan organisasi tersebut. Sedangkan akuntansi keperlakuan dalam perluasan logis dari peran akuntansi tradisional, di sini dimaksudkan di mana pengambilan keputusan dengan menggunakan laporan akuntansi tersebut akan menjadi lebih baik jika laporan tersebut mengandung informasi yang relevan, di mana nanti akuntan mengakui adanya fakta ini melalui prinsip akuntansi yang dikenal dengan pengungkapan penuh. Lalu, sejak meningkatnya jumlah orang yang telah memberikan pengakuan terhadap beberapa aspek perilaku dan sosial dari akuntansi belakangan ini, adanya suatu kecenderungan untuk memandang secara lebih luas terhadap bagian akuntansi yang lebih substansial, di mana pelayanan akuntansi ini mungkin juga telah sampai pada puncak permasalahan yang rumit dengan gagasan akuntansi yang muncul dari beberapa nilai yang ada. Namun, pertimbangan sosial dan perilaku ini tidak berarti mengubah resep dari tugas akuntan secara radikal. Pembahasan yang selanjutnya adalah lingkup dan tujuan ilmu keperlakuan, di mana ilmu keperlakuan adalah mengidentifikasikan kebiasaan-kebiasaan yang mendasari perilaku manusia dan meliputi bersamaan dan perbedaan-perbedaannya, serta konsekuensi-konsekuensi yang mengikuti kebiasaan-kebiasaan tersebut.
Dan tujuan dari ilmu keperlakuan ini adalah untuk memahami, menjelaskan, dan memprediksi perilaku manusia untuk menyusun generalisasi mengenai perilaku manusia yang didukung oleh bukti empiris yang dikumpulkan dengan cara-cara objektif yang bersifat terbuka, sepenuhnya untuk ditelaah, direplikasi, dan mampu diverifikasi secara ilmiah oleh pihak lain yang ada berkepentingan. Lingkup dan tujuan akuntansi keperlakuan ini, di mana akuntan keperlakuan mempercayai bahwa tujuan utama dari laporan akuntansi ini adalah untuk mempengaruhi perilaku dalam rangka memotivasi tindakan yang diinginkan. Akuntan keperlakuan mempercayai bahwa tujuan utama laporan akuntansi ini pun untuk bisa mempengaruhi perilaku yang memotivasi tindakan-tindakan seperti yang disebutkan tadi. Seperti contoh, suatu perusahaan bisa berhasil dalam merundingkan kerjasama dengan kelompok organisasi lainnya dengan baik, atau mungkin akan menjadi gagal karena orang-orang di organisasi tersebut berjalan ke arah tujuan yang tidak selaras atau yang berlawanan. Lalu selanjutnya ada perbedaan dari ilmu keperlakuan dan akuntansi keperlakuan, di mana ilmu keperlakuan berfokus pada penjelasan dan prediksi perilaku manusia, sedangkan akuntansi keperlakuan berfokus pada hubungan antara perilaku manusia dan akuntansi. Ilmu keperlakuan merupakan cabang dari ilmu sosial, dan sedangkan akuntansi keperlakuan merupakan cabang dari ilmu keperlakuan dan akuntansi. Namun terdapat ada juga tabel suatu perbedaan di mana perbedaan tersebut mencakup ruang lingkup, kemampuan untuk mendesain dan mengeksekusi proyek riset, pengetahuan dan pemahaman dari kinerja organisasi bisnis secara umum dan sistem akuntansi secara khusus, ada orientasi, pendekatan masalah, fungsi, dan ketertarikan terhadap ilmu keperlakuan. Selanjutnya ada perspektif berdasarkan perilaku manusia, yang dimana terdapat 3 kontributor utama dalam ilmu keperlakuan, yaitu psikologi, sosiologi, dan psikologi sosial. Semuanya itu dapat digunakan untuk menjelaskan perilaku manusia, tetapi berbeda dalam sudut pandang terhadap kondisi manusia tersebut. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi perilaku manusia, termasuk kebutuhan individu dan motivasi, tekanan grup, permintaan atau tuntutan organisasi, tanggung jawab sosial, dan lain-lain. Dan juga faktor-faktor ini dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian utama, yaitu yang pertama struktur karakter. Struktur karakter ini berhubungan dengan kebiasaan dan perilaku sebagai pola dari suatu individu. Yang kedua ada struktur sosial, di mana hal ini berhubungan dengan antar manusia, seperti mengenai masalah ekonomi, politik, militer, dan kerangka agama, kendali perilaku, dan permintaan sosial lainnya. Dan yang ketiga ada grup dinamis, di mana diartikan sebagai sintesis atau kombinasi dari struktur karakter dan struktur sosial. Selanjutnya pengaruh organisasi terhadap perubahan perilaku, di mana di sini manusia akan bekerja dengan ruang lingkup organisasi yang organisasi tersebut adalah sekumpulan manusia yang saling berinteraksi dan berperilaku untuk mencapai tujuan-tujuannya. Perilaku mereka akan dipengaruhi oleh banyak faktor, misalnya oleh gaya kepemimpinan manajemen, ukuran organisasi, dan struktur organisasinya. Manusia dalam organisasi bertukar informasi melalui saluran informal dan formal, di mana informasi yang diperoleh dapat saja akurat, tetapi dapat juga salah dan terdistorsi. Seperti contoh, pada informasi formal mengatakan bahwa kerja keras mampu menjamin keamanan di dalam karir dan menjanjikan promosi di masa depan. Namun untuk saluran informasi informalnya bisa saja mengindikasikan hal yang berlawanan atau hal yang berbeda. Pembahasan yang terakhir ada beberapa hal penting dalam perilaku organisasi. Yang pertama adalah teori peran yang menggambarkan hak atau kebenaran, tugas-tugas, kewajiban, dan perilaku yang sesuai dengan orang yang memegang posisi tertentu dalam konteks sosial tertentu. Lalu yang kedua ada struktur sosial, di mana studi keperlakuan manusia ini bergantung pada 2 fakta, yaitu pertama orang-orang bertindak secara teratur dan dengan pola yang berulang, dan yang kedua orang-orang tidak mengisolasikan bentuk, namun mereka saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Lalu ada yang ketiga, ada budaya, di mana aspek budaya ini adalah aspek yang terpenting dalam memastikan kehidupan manusia baik secara fisik maupun secara sosial. Dengan demikian, seorang akuntan perilaku harus menyadari akan gagasan untuk budaya ini. Yang keempat ada komitmen organisasi, di mana tingkat sampai sejauh mana seorang karyawan tersebut memihak suatu organisasi dan tujuan-tujuannya serta niat untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi tersebut.
Selanjutnya ada konflik peran yang biasanya timbul karena ada dua perintah berbeda yang diterima secara bersamaan eh, s- dan apabila dilakukan satu permintaan itu akan melalaikan permintaan yang lainnya. Adanya konflik kepentingan di mana menjelaskan bahwa suatu organisasi ingin mencapai tujuannya secara efektif, maka organisasi tersebut harus dirancang sedemikian rupa dengan birokrat dan karakteristik. Dan yang terakhir ada pemberdayaan karyawan. Di sini apabila organisasi melaksanakan pemberdayaan karyawan, maka berarti bahwa organisasi tersebut em, karyawannya diperlakukan sesuai dengan suatu teori. Artinya pimpinan organisasi menganut paham atau cara pandang bahwa karyawan di perusahaan tersebut adalah karyawan yang mempunyai karakteristik yang pada umumnya positif. Baiklah, terima kasih. Saya Baiklah, terima kasih. Sekian dari penjelasan materi yang saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.